Rajulun amma qauman fahum lahu karihun, iaitu seseorang yang memimpin satu kaum tapi kaum itu benci kepadanya. Jadi ini ceritanya tentang pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya, pemimpin yang dibenci oleh kaumnya. Termasuklah yang dimaksud adalah imam salat. Makanya dalam fikih imam salat itu tidak boleh fasik. Kalau Imam Syafi'i mengatakan makruh menjadikan orang fasik sebagai imam salat, akan dia bertanggungjawab terhadap istrinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak suami hari ini yang melarikan diri, sudah beristri, beranak, anak 4 lalu lari. Itu nak dikasih nafkah itu. Ini dosa besar, besar sekali dosanya, menelantarkan isteri dan anak. Dan itu walaupun dia WA, walaupun dia telefon kapal ma'ahlung, biasanya Idul Fitri dia telefon, tolong maafkan saya. Walaupun isteri mengatakan bahwa sudah saya maafkan, tapi di sisi Allah dia belum termaafkan. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat isya dan tarawih, dan semoga kedatangan kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak pada moderator Pak Muslim yang telah meringkas apa yang telah kita bahas di subuh tadi. Bahkan sebenarnya bukan meringkas, beliau menambah. Karena saya tadi pagi tidak cerita tentang suami istri yang datang ke dukun, tapi beliau cerita. Memang ini moderator paling berbahaya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, tapi Masya Allah beliau mengingat dengan baik apa yang telah kita sebutkan, bahwa kita sedang membicarakan tentang ada 6 golongan yang amalnya atau terutama salatnya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dimaksud adalah faktor eksternal dari luar salat. Kalau dari dalam salat kita jelaskan jaga syarat dan rukun. Kalau itu batal. Tapi yang kita maksud, kita sudah salat tetapi ternyata tertolak. Nah, siapakah mereka? Yang pertama seperti yang disebutkan tadi, yaitu orang-orang yang memelihara anjing, patung atau lukisan di rumahnya. Nah, ini secara umum, artinya semua amal bisa tidak diberkahi Allah karena ada benda-benda tersebut. Dan tadi pagi sudah kita jelaskan panjang lebar syarat-syaratnya. Jadi tak mungkin kita ulang di sini, apalagi waktu saya tersisa 10 menit. 5 menit sudah diambil oleh moderator. Jadi cuma 10 menit waktu itu. Kemudian yang kedua, orang yang tertolak salatnya adalah orang-orang yang datang ke dukun. Sekali datang ke dukun, 40 hari 40 malam tak diterima salatnya. Rasulullah langsung yang mengatakannya. Karena itu hadis riwayat Muslim, Imam Nawawi sampai mengatakan yang dimaksud adalah salatnya sah tetapi tidak tercatat atau tidak diterima Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari 40 malam.
Kalau datang kali kedua, ditolak lagi 40 hari, 40 malam, dan seterusnya. Ya. Kalau menikah dengan dukun seperti yang disebutkan tadi, yang selama-lama je nak terima boleh. Jadi ibu-ibu baiklah rencana berkahwin dengan dukun, dan baiklah berkahwin anak dengan dukun. Ya. Menyona berkahwin dengan anak dukun je, kerana anak dukun belum tentu seperti dukun. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang minum khamar dan sejenisnya, sabu, apapun, sekali menegak khamar atau sekali pimp sabe atau menghisap sabu sekali, isapan pertama dengan sengaja, maka tertolaklah solatnya 40 hari 40 malam walaupun dia solat. Dia isap kali kedua tertolak, kembali ditambah Allah 40 hari 40 malam. Kali ketiga juga begitu. Namun rangkaian dari 1 sampai 3 diterima taubatnya kalau dia taubat. Tapi kali keempat dan sampai mati dengan tidak taubat dari minum khamar atau sejenisnya, maka matinya dalam keadaan dipastikan masuk ke dalam neraka dan diminumkan oleh Allah di neraka sadidun min ahlin nar, yaitu darah bercampur nanah yang keluar dari penduduk neraka. Penyakit kita hari ini anak muda kan sabu, Pak. Dan itu akibat kurang baik dalam mendidik dan tidak ada pagar, yaitu salat tak benar. Coba tanya ke semua yang sabu, semua yang pergaulan bebas, begal, itu semuanya rata-rata dari kecil tak dididik salat. Jadi tidak mau mengikuti ajuran Nabi, umur 7 tahun sebenarnya disuruh salat. Itu pagar kita yang paling utama. Kalau itu tak ada, kemungkinan besar sekali jatuh ke dalam dunia maksiat. Baik, kita lanjutkan 3 yang tersisa. Dan itu disebutkan dalam satu hadis oleh Nabi SAW dari hadis Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Kata Rasulullah SAW, salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 kelompok orang, kata Rasulullah, yang salatnya tidak mau naik di atas kepalanya walaupun shibran, walaupun sejengkal. Jadi pahala salatnya atau salatnya itu tidak mau naik melebihi kepalanya walaupun sejengkal. Artinya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah mereka? Yang pertama, rajulun amma qauman fahum lahu karihun, yaitu seseorang yang memimpin satu kaum tapi kaum itu benci kepadanya. Nah, jadi ini ceritanya tentang pemimpin yang dibenci oleh rakyatnya, pemimpin yang dibenci oleh kaumnya. Termasuklah yang dimaksud adalah imam salat. Makanya dalam fikih, imam salat itu tidak boleh fasik. Kalau Imam Syafi'i mengatakan makruh menjadikan orang fasik sebagai imam salat. Kalau Imam Hambali langsung haram, tak sah salatnya. Kalau yang jadi imam adalah ahli maksiat. Ketika waktu salat pakai kain sarung, baju koko, salat. Selepas salat ternyata ahli maksiat. Atau sekali kedapatan, misal contohnya kita dapatkan imam salat ternyata di Medan pakai celana pendek, di Aceh pakai celana panjang, nanti waktu di Bali baru tidak pakai celana. Ternyata begitu modelnya, imam semayang, tapi waktu kita dapat di luar berbeda. Walaupun bacaannya indah, tajwidnya benar, kalau kita mendapatkan imam salat ahli maksiat, itu pakai celana pendek itu dosa besar, dan itu ahli maksiat, itu fasik. Jadi menyona imam semayang yang di luar main futsal dengan celana pendek, dia tak layak dan tak boleh jadi imam. Kalau bapak dapatkan, lapor ke BKM, ke panitia masjid atau panitia musalla, laporkan untuk tidak menjadikan fulan sebagai imam. Kenapa? Ini istilahnya supi mabuk, Pak. Kita berada di belakangnya, lalu kita di bawah dalam keadaan dia mabuk. Maka fasik kalau terjadi pada seorang pemimpin, apakah pemimpin salat
ataupun apapun kondisinya, maka dia tak diterima solatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aneh kalau kita berimam kepada orang yang tak diterima solatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sembarangan menjadikan orang sebagai pemimpin yang tak punya amanah. Kadang-kadang kita aneh, ada pejabat datang dari Jakarta, kebetulan mampir di masjid kita contohnya. Walaupun dia presiden, lalu kita jadikan sebagai imam. Padahal kita tahu selain bacaannya tak benar, mungkin dia punya amalan-amalan yang dibenci oleh rakyatnya. Menaikkan BBM jam 2 malam tanpa sepengetahuan rakyat, nyan maksiat nyan, menaikkan pajak dengan membebani rakyat di saat rakyat sedang kesulitan hidup, itu salah satu bentuk kezaliman dari pemimpin. Mulailah dia dibenci oleh rakyatnya. Itu yang model-model begitu, walaupun salat apapun tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mau naik salatnya melebihi kepalanya. Makanya hati-hati jadi pemimpin. Sebaiknya kalau kita punya kapasitas, tak usahlah menjadi pemimpin, kecuali kita memang yakin kita bisa menjaga amanah. Dulu di masa Rasulullah, tidak ada yang mau, setelah meninggal Rasulullah, tidak ada yang mau jadi pemimpin. Tidak ada. Semua menolaknya. Abu Bakar itu dipaksa oleh semua sahabat dibaiat, karena beliau orang yang dipercayakan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah tidak ada, selalu Abu Bakar yang jadi imam salat. Makanya sahabat mengambil kesimpulan, setelah Rasulullah tak ada yang layak jadi pemimpin kecuali Abu Bakar. Dan selanjutnya dari masa Umar bin Khattab dan seterusnya, itu tidak ada yang mau daftar jadi pemimpin. Tidak ada. Semuanya dicalonkan oleh rakyat, dan kategorinya itu adalah orang-orang yang beriman dan saleh. Jadi dipilih oleh Majelis Syura 5 orang. Semuanya kategorinya orang terbaik, orang-orang yang berakhlak, saleh, taat kepada Allah. Itu 5 orang itu. Nanti dari 5 orang ini baru dipilih oleh rakyat. Jadi siapapun terpilih tetap yang terbaik. Hari ini kan kita hancur gara-gara demokrasi. Dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Padahal demi partai roy, Pak. Semuanya mencalonkan diri untuk jadi pemimpin. Demi kepentingan siapa? Bukan kepentingan rakyat, bahkan kepentingan sendiri dan partai. Dan yang lebih parah lagi, menghabiskan dana luar biasa, sehingga ketika sudah jadi, tentu dia fikir adalah membalikkan modalnya. Makanya sebaiknya tak usah daftar. Jadi saya nasihati Pak Muslim, tak usah daftar lagi. Sudah cukup, pengalaman ini sudah cukup menyedihkan. Jadi tak perlu lagi daftar lagi. Benar rencana ni. Kok le dah syah, pemimpinnya kok le dah syah. Makanya ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi itu golongan pertama yang tak diterima solatnya oleh Allah. Dalam semua golongan, baik pak kecil, pak camat, kalau berani melakukan maksiat, solatnya ditolak Allah. Kenapa? Karena dia adalah pemimpin yang selayaknya jadi suri tauladan, tapi berubah menjadi ahli maksiat. Tapi ingat Bapak Ibu, sedikit lagi catatan, benci rakyat kepada pemimpin karena kemaksiatannya, bukan karena benci pribadi. Karena ada orang juga yang benci sama orang soleh, pemimpinnya soleh, rakyatnya yang kurang ajar. Lalu kemudian dia benci kepada pemimpinnya gara-gara dia wajib semayang semua, kedai kopi wajib tutup waktu salat. Lalu mulailah benci orang-orang kedai kopi, madu benci ke dia. Itu yang masuk neraka bukan pemimpinnya, itu orang-orang yang benci itu. Jadi ini kalau bencinya bukan berdasarkan pertimbangan syariat. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang tak diterima salatnya oleh Allah adalah wa imra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha, yaitu seorang istri yang batat dan suaminya masih marah kepadanya. Jadinya istri batat. Ini batat bukan batat bahasa Aceh, tapi batat bahasa Arab. Apa bata yabitu? Yaitu yang sudah tertidur, istri yang tertidur tapi suaminya marah kepadanya. Artinya dia tidur dalam keadaan suaminya menyimpan amarah kepadanya. Nah, istri ini kalau dia salat tahajud di malam itu tak diterima Allah, salat subuh tak diterima Allah. Sampai kapan kembali diterima? Sampai suaminya memaafkannya.
Ini urusan apa ini? Apa yang membuat isteri kok bisa sampai segitu tidak diterima salat gara-gara hubungan dengan suami yang marah? Yang pertama yang harus difahami, ini suaminya adalah suami yang ideal. Artinya suami yang baik, secara umum baik. Uang belanja dikasih, kemudian nafkah cukup, rumah, sandang, papan, pokoknya semuanya dicukupkan. Lalu istri ini tidak mau mengabdi dan melayani suaminya, terutama dalam urusan pelayanan biologis. Itu yang paling besar dosanya. Jadi kalau seandainya istri sedang nonton sinetron, itu suami sudah berdeham-deham, tapi istri tak sadar-sadar juga. Akhirnya dia masuk ke kamar, si istri masuk ke kamar jam 1 malam. Suaminya sudah tertidur dalam keadaan muka menahan marah. Nah, ini istri ini selama tak dimaafkan oleh suaminya, salatnya tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi urusan itu yang paling penting. Sedangkan urusan yang lain-lain itu menjadi pendukung. Maka kalau ditanya orang, apa hukumnya di rumah istri memasak? Memasak itu tidak wajib. Bagi istri masak itu tak wajib. Itu sunnah, menyenangkan suami. Mencuci baju juga tak wajib. Menyapu halaman tak wajib. Semuanya sunnah. Yang wajib apa? Melayani hubungan biologis. Itu yang paling wajib. Sehingga Rasulullah mengatakan terlaknatlah para istri yang tak mau melayani suaminya. Nah, ini yang perlu difahami. Sehingga kalau seandainya hal-hal yang sunnah itu ada jalan keluar. Nah, kalau istri tak mau masak, ya tinggal beli nasi bungkus, nasi padang, tiap-tiap hari nasi padang. Akhirnya suami ini kawin sama penjual nasi padang tersebut. Hiti masak ini orang ni, pui pergi panjang man, kan? Oh, istri tak mau cuci baju, ya tak ada masalah. Karena itu juga hanya perkara yang sunnah. Tinggal bawa ke laundry, Pak. Ya, berbal-bal bawa ke laundry. Nanti kurangi uang belanja, ya, karena istri tak mau mencuci baju. Nah, jadi itu juga tak berarti tidak menjadi sesuatu yang bermasalah, terlalu bermasalah. Begitu juga istri tidak mau sapu halaman, tidak mau bersihin mainan anak dan semua urusan, ya tinggal cari pembantu. Nanti pembantu yang bersih-bersih. Nah, istri tidak mau duduk, kata istri, aku kahwin denganmu bukan untuk jadi pembantu. Nah, akhirnya suami juga punya istri kedua, yaitu pembantu tadi. Ya. Istri pertama yang jualan nasi padang tadi. Nah, istri kedua pembantu. Kenapa? Gara-gara istri tak mau bersih-bersih. Nah, itu semua perbuatan sunnah. Tapi kalau tak dilakukan juga bisa menimbulkan kemarahan. Perkara ini tentu menjadi pertanyaan banyak istri. Kenapa kami kok digituin, katanya. Laginya urindang teman-teman, Pak. Kok kami digituin? Kok kami tidak diterima salat? Kalau suami yang bermasalah diterima tidak salatnya? Itu sering saya terima pertanyaan sebagai tanda marahnya para istri mendengarkan cerita tentang ini. Maka saya jawab, suami itu lebih besar tanggung jawabnya. Tadi si istri kalau marah suaminya tak diterima salatnya, langsung diterima kembali ketika dia mohon maaf. Jadi urusannya hanya bilateral dengan suami. Makanya Rasulullah mengatakan pada suatu hari kepada para sahabat, maukah kalian ku beritahu perempuan-perempuan ahli surga? Sahabat mengatakan, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yaitu istri-istri yang ketika mereka sedang marah dengan suaminya, apakah dia yang salah atau suami yang salah, lalu dia mendatangi suaminya, ketika suaminya sedang mau tidur, dia datangi suaminya, lalu dia pegang tangan suaminya. Ini bunyi hadis, saya tak sebutkan lagi hadisnya. Ini dipegang tangan suaminya, lalu kemudian dia berkata kepada suaminya, apa katanya? Kanda, aku tidak bisa tidur sampai engkau memaafkan aku. Nah, itu bahasa hadis. Nabi mengatakan perempuan ahli surga ketika dia salah atau suaminya yang salah yang telah marahinya, tapi dia dengan merendahkan diri, dia datang, dia pegang tangan suaminya, dia katakan, ilung hajilu ilung, aku tak bisa memejamkan mataku sampai engkau memaafkan semua kesalahanku. Nah, itu istri-istri begitu, Pak. Itu ahli surga itu. Nah, ibu-ibu, apakah pernah melakukannya? Kalau belum, nanti malam boleh dicoba. Nah, ibu datang ke kamar, pegang tangan suami, lalu kemudian mengatakan, "Long dengar, long, depa maah long ile malamnya. Insya-Allah surga." Cuma suami itu agak bingung saja dia. Dia bingung, dia lihatnya istri begitu lama, dilihatnya. Dibukanya mata istri betul nang ji bukan. Karena
Tak mungkin begitu. Indang lu hana mungkin lagi nya Ustaz. Jadi dia lihat istrinya, dia pegang panas apa enggak, dia pegang panas apa enggak dia pegang gitu. Lalu kemudian baru dia tanya, pajan mulai lagi nyo, kapan mulai kayak gini? Tadi tarawih ada ceramah tentang bahayanya istri kalau dah minta maaf. Itu tolong dikasih nomor HP saya ya ibu ya. Mungkin suami ibu mau kirim sesuatu untuk saya ya, dan saya kasih nomor rekening insyaallah. Mungkin suami mengatakan, oh Masya Allah Ustaz itu berhasil menyadarkanmu, Masya Allah. Kalau dia minta nomor rekening Ustaz itu, tolong hubungi saya segera. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah istri-istri penduduk surga. Tapi suami kalau seandainya menyakiti istri, itu hubungannya bukan hanya dengan istri, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Si istri tadi asai kai pemah lilako kabere. Sudah selesai di situ urusannya. Suami walaupun dimaafkan oleh istri, tapi dia telah berdosa kepada Allah, karena yang memerintahkan dia bertanggung jawab terhadap istrinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak suami hari ini yang melarikan diri, Pak. Ya, sudah beristri, beranak, anak 4 lalu lari. Itu tidak dikasih nafkah itu. Ya. Ini dosa besar. Besar sekali dosanya, menelantarkan istri dan anak. Dan itu walaupun dia WA, walaupun dia telefon ka pemaah long ka pemaah, biasanya Idul Fitri dia telefon, tolong maafkan saya. Walaupun istri mengatakan bahwa sudah saya maafkan, tapi di sisi Allah dia belum termaafkan. Kenapa? Dia menelantarkan anak dan istri. Semua hutang istri di kedai kelontong itu suami harus bayar. Kalau dia berhutang demi menghidupi anak dan dirinya sendiri, seharusnya suami yang menjadi penanggung jawab. Maka besar sekali dosa suami dibandingkan istri. Cuma harus kita ketahui bahwa istri yang tidak taat dan menyakiti perasaan suami itu salah satu jurang yang berbahaya. Salatnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini bapak-bapak yang kebetulan mungkin punya masalah seperti itu di rumah, pasti malam ini mengatakan karugo hana kumainan ku malamnya. Gitu kan Pak. Yang punya masalah begitu dengan istrinya, mungkin istri suka melawan, pasti bapak-bapak mengatakan medihkan ku mainang ku bunuh, bahi dengar langsung sebab menyokai begah dengar. Begitu biasanya Pak. Enggak ada lagi menyolon tuan begah, menyokai begah dengar. Mungkin menyodor begah dengar mungkin. Makanya rugi, makanya bawa istri ke tarawih Pak, bawa, jangan ditinggalkan di rumah. Ibu-ibu yang sudah dengar hari ini, juga berusahalah menjadi penduduk surga. Baik, yang terakhir. Orang ketiga, golongan ketiga yang tak diterima salatnya oleh Allah adalah akhawani mutasarimani. Dua orang bersaudara yang saling memutuskan silaturahim. Ini hati-hati. Pemutus silaturahim yang paling kuat adalah pada bagian harta. Sebelumnya baik, asal pergi ke Banda Aceh singgah. Kalau saudara kita ada tinggal di Pedada, kita singgah di Pedada, baik-baik saja. Begitu mulai bagi warisan, ternyata tidak dihukum dengan hukum Allah, dan ketahuan bahwa si adik ini ternyata ada menyimpang. Mungkin kebun punya ayah dia udah jual diam-diam, kemudian warisan dia tak bagi, kemudian macam-macam penyimpangan. Disitulah biasanya terjadi pemutusan hubungan silaturahim. Jadi senjata paling tajam dari syaitan memutuskan silaturahim adalah biasanya masalah harta. Oleh karena itu tegakkanlah urusan syariat. Warisan itu harus ditegakkan. Cukup banyak sudah kami menerima curhat dari sepasang saudara yang sudah tak mau bicara lagi. Kenapa? Gara-gara urusan harta. Kalau dua-duanya saling benci, bukan karena urusan syariat, kedua-duanya tak diterima salatnya sampai berbaikan kembali. Jadi benci ini, pemutusan hubungan silaturahim ini, bencinya benci yang bukan dibenarkan oleh Allah. Tapi kalau dibenarkan tidak mengapa. Contoh, memutuskan silaturahim karena dia maksiat. Adik kita maksiat. Kita sudah bilang berkali-kali, tobat, jangan berzina, tobatlah, jangan mencuri. Tidak dengar dia. Akhirnya kita bilang, mulai hari ini aku tidak bicara lagi denganmu. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Rasulullah dulu pernah memutuskan hubungan dengan 3 orang yang tidak mau ikut perang Tabuk dengan alasan panen kebun. Tak mau ikut, sehingga begitu pulang langsung datang perintah Allah, jangan bicara dengan 3 orang ini. 50 hari tak bicara. Rasulullah tak mau bicara, salamnya tak disahut dari 3 orang ini. Semua sahabat diam, memutuskan hubungan dengan 3 orang ini.
ya. Sampai turun ayat yang memaafkan mereka, barulah semuanya kembali berbaikan. Rasulullah saja memutuskan hubungan. Jadi dengan siapa yang boleh kita putuskan hubungan? Dengan saudara kita yang punya kebiasaan bermaksiat, dengan tujuan memberi efek jerah. Jadi kita bilang, menyo hana katobat, ikamu hana begah balik engkau. Ya. Jangan anggap kami akan datang lagi ke rumah munda. Nah, itu baru boleh. Maksiat yang jadi penentu. Jadi tidak boleh gara-gara hubungan-hubungan sedikit, dunia, masalah bisnis segala macam, kemudian putus silaturahim. Itu perkara yang berbahaya. Salat kita tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena waktu kita singkat, saya tidak perpanjang. Yang intinya, jagalah diri dari perkara yang menyebabkan salat kita tertolak. Kita mengira sudah tercatat di sisi Allah, padahal tidak tercatat di sisi Allah. Ini yang paling kita khawatirkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.